Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji dan puji syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang juga masih terus banyak nikmat pada kita sampai hari ini. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kehidupan, dan nikmat yang sangat besar dari Allah. Nikmat masih bisa ngobrol tentang Islam, juga ada nikmat yang sangat besar dari Allah. Masih bisa menunaikan ibadah-ibadah di antara perintah-perintah ibadah yang Allah berikan kepada kita, juga nikmat yang sangat besar dari Allah. Dan tentu nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Salawat serta salam sudah tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, panutan kita, contoh abadi kita hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, di dalam Al-Quran itu jelas Allah memberikan gambaran kepada kita tentang kualitas Rasulullah SAW dengan menjelaskan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi ada kata-kata di situ frasenya uswatun hasanatun gitu ya. Uswatun hasanatun bukan sekedar contoh biasa, tapi contoh yang terbaik. Jadi kalau pengen jadi orang yang terbaik ya contohlah Rasulullah gitu kira-kira. Dan ayat itu memang menjelaskan bahwa stressingnya ke kita, tidak pernah kita bahas. Dari sisi bahasa ayat itu stressingnya ke kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Kalau dalam susunan bahasa Arab kan harusnya laqad kana uswatun hasanatun lakum fi Rasulillah gitu ya. Karena kalau ada harfu kana itu berarti isim kananya pasti dirofakkan ya, baru kemudian nanti khobar kananya dinasobkan gitu ya. Jadi harusnya ayat itu kalau dari susunan bahasanya itu laqad kana uswatun hasanatun lakum fi Rasulillah ya, tapi ini dibalik oleh Allah jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun, menunjukkan bahwa stressing ayat itu bukan sekedar di uswatun hasanatunnya tapi lakumnya bagi kami gitu ya. Rasul itu sudah pasti yang terbaik dan kita pahami itu ya. Rasul itu dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena itu kalau diperintahkan untuk diikuti ya wajar. Kenapa? Karena dilepaskan dari kesalahan Rasul itu ya. Banyak orang salah mengartikan surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma itu sebagai kesalahan Rasulullah gitu ya. Enggak Pak, jadi yang dimaksud kesalahan di situ adalah khilaful aula dalam bahasa fikih itu. Khilaful aula itu kesalahan dalam memilih saja, tidak berimplikasi dosa. Kan celaka kalau Rasulullah kemudian melakukan amal salah berimplikasi dosa gitu, berarti nggak bisa dicontoh dong gitu, karena ada potensi salah gitu. Berarti agama yang kita ikuti itu ada potensi salah gitu. Jika agama orang itu salah, gitu kan nggak mungkin gitu ya. Karena itu yang disebut dengan surat Abasa wa tawalla itu ada khilaful aula dalam bahasa fikih. Khilaful aula itu kesalahan dalam milih-milih utama ya. Ketika datang siapa namanya Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta, bersamaan datang juga pemuka-pemuka Quraisy, maka Rasul harus memutuskan siapa yang harus diterima terlebih dahulu ya. Rasul menerima pemuka-pemuka Quraisy terlebih dahulu gitu. Baru kemudian ke Abdullah bin Umi Maktum, tapi pilihan itu nggak tepat kan nggak dosa ya. Ketika ada dua orang datang ke kita gitu, siapa yang kita pilih ya, kita tentu punya pertimbangan mana yang kita pilih gitu ya. Rasul memilih menghadapi dulu pemuka Quraisy karena berharap kalau mereka beriman tentu saja akan ada kebaikan bagi Islam gitu, dibandingkan dengan seorang Abdullah bin Umi Maktum. Tapi ternyata pilihannya nggak tepat gitu. Tapi kan tidak berimplikasi dosa gitu. Jadi jangan salah ketika mengatakan bahwa seringkali kalau di sosmed itu artis itu mengatakan bahwa nggak apa-apa kita salah, Rasul aja pernah salah kok gitu. Kalau salah mereka mengimplikasikan dosa besar gitu ya, zina, bekar itu ya, terus bilangnya nggak apa-apa kok salah gitu ya, Rasul aja pernah salah. Nah, Rasul nggak pernah salah ya. Jadi kenapa dikatakan uswatun hasanatun? Karena Rasul itu dimaksud oleh Allah, artinya apa? Dilepaskan dari dosa dalam setiap tindakan Rasulullah gitu. Pasti benar gitu ya. Jadi kenapa dikatakan uswatun hasanah itu? Karena memang betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus kita pahami ya. Bapak-bapak rahimahumullah, salah satu yang menarik itu kalau kita bicara tentang episodenya Rasulullah ya tentu saja bicaranya kepemimpinan. Ya, kenapa? Karena kalau bicara Rasulullah memang dibedakan oleh Allah Rasul itu dari model kenabian yang lain.
Kalau model kenabian yang lain itu kan dia hanya diharapkan pada zaman tertentu dan pada kaum-kaum tertentu. Ya. Jadi Musa, Isa, Daud ya dan sebagainya itu diharapkan hanya pada kaum tertentu dan zaman tertentu. Setelah Rasulnya wafat diganti itu oleh Allah dengan Rasul yang baru. Gitu ya. Tapi Rasulullah dia diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Itu bedanya. Maka tidak akan ada lagi nabi baru setelah Rasulullah. Jadi nggak mungkin ada nabi baru, nggak mungkin ada kitab baru setelah Rasulullah. Karena itu betul ya, ketika Muhammad bin Abdullah menjelaskan tentang al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Itu ayat yang terakhir turun, Pak. Quran surat ke-5 ayat 3 itu terakhir turun. Itu disampaikan bahwa Islam itu agama terakhir dan yang paling mutakhir gitu. Jadi agama yang paling modern, cara hidup yang paling modern itu Islam. Nggak ada lagi yang lain gitu. Pencarian manusia pada tata cara hidup yang lain dengan meninggalkan Islam itu pertama jelas nggak akan lebih baik aturannya dari Islam gitu. Lalu yang kedua jelas akan mengembalikan manusia pada kejahiliaan gitu ya. Yang ketiga tentu saja tertolak di sisi Allah dan yang keempat berdosa gitu. Kenapa? Karena Islam itu sudah sempurna Pak, mau cari apa lagi gitu. Itu kan ini ya Pak. Misalnya gitu ya, misalnya nih ya. Dalam konteks yang lebih advance gitu, misalnya kalau kita bicara ekonomi, agama Yahudi Nasrani tidak punya konsep makro ekonomi. Dia tidak punya kebijakan publik tentang ekonomi misalnya gitu ya, tapi Islam kan punya. Islam punya sistem ekonomi, namanya Nizamul Iqtisadi fil Islam, sistem ekonomi Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita mau bicara tentang ekonomi ya nggak usah pakai ekonomi kapitalis gitu loh, karena ekonomi kapitalis itu nggak akan lebih baik gitu daripada Islam. Ya, nggak mungkin dia lebih baik gitu. Ya, nggak mungkin seorang Adam Smith lebih baik daripada Rasulullah SAW gitu ya dalam membangun sebuah sistem ekonomi gitu. Ya, tapi salah kaprah kita kan kita anggap Islam itu turun di abad ke-5, sekarang udah abad ke-20 gitu, kayaknya Islam sudah tertinggal, kita tinggalkan padahal Rasul itu diutus di akhir zaman untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Tidak ada lagi lebih modern pandangan hidup itu dari Islam gitu. Ini juga dipahami oleh kita. Gitu. Jadi ibarat rahimahullah kalau dikatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah, memang karena Islam itu yang terakhir. Ya, sekarang misalnya Pak, ya, dalam pergaulan kita pakai liberal, pergaulan kita kan kata pergaulan kita kan liberal sekarang ya. Ada istilah LGBT gitu misalnya ya, homoseksual gitu ya, atas nama modernitas, atas nama kemodernan kita pakai LGBT, kita boleh kawinkan lah gitu. Wah itu kan luar biasa dahsyatnya, mundur sekali, jauh sekali gitu. Sebelum Rasulullah itu zaman Wud gitu dan itu terlaknat gitu. Tapi sekarang tiba-tiba itu dilegalkan gitu. Karena orang menganggap inilah modernisasi gitu, modernitas itu. Wah kan cilaka kalau itu dilegalkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi bapak-bapak rahmatullah, Rasul itu dibedakan dengan Rasul yang lain sebelumnya adalah bahwa kalau Rasul yang dulu itu dia dihadapkan pada kaum tertentu dan zaman-zaman tertentu, kalau Rasulullah untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Jadi meninggalkan uswah hasanah dari Rasulullah, ngambil yang lain sebagai uswah hasanahnya, nggak akan membawakan kita pada kehidupan lebih baik. Alhamdulillah, kenapa? Karena contoh nanti sudah the best gitu, Pak, itu sudah contoh terbaik gitu ya. Tapi kok malah contoh lain gitu kan, itu yang sebuah pertanyaan buat kita. Karena itu ayat itu isinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi lakumnya yang jadi stressingnya, kamunya mau diapain nih, udah dikasih contoh terbaik, kalah ditinggalkan gitu, nggak dicontoh, pakai contoh yang lain gitu ya. Contoh Adam Smith dalam ekonomi, contoh Montesquieu dalam tata pemerintahan, kan asa sepuluh jadinya. Sementara ada Rasulullah yang paling hebat di antara kita. Jadi ini juga jadi pertimbangan kita. Karena itu siapa ininya lakumnya liman kana yarjullah. Ya, jadi kumnya itu adalah siapa saja yang dia berharap berjumpa dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa dzakarallaha katsiran dan dia banyak mengingat Allah. Ya, jadi bagi siapapun yang dia berharap berjumpa dengan Allah, ya yakin akan hari akhirat, ya dan kemudian banyak mengingat Allah, ya rasanya tidak layak kita mencontoh yang lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan sampai hari kiamat nanti. Kenapa? Karena yang terbaik di antara kita. Gitu.
Gitu kira-kira komentarnya ya. Nah, yang menarik itu adalah Rasulullah rahimahullah di dalam sebuah jurnal Al-Wa'i terbitan Bayrut, ya, itu didefinisikan di situ tentang takwa. Ya. Jadi takwa itu didefinisikan sebagai idrakun aqliyun pertama, wa ilmun syar'iyyun kedua, liwujubi ittikhadhi al-halal wal haram miqyasan di jami' amalil insan wa mamrosatu zalika amaliyah. Jadi kalau kita bicara takwa didefinisikan di jurnal Al-Wa'i itu, takwa itu ada 4 komponennya, Pak. Yang pertama idrakun aqliyun. Ya, yang kedua ilmun syar'iyyun. Yang ketiga miqyasus syar'iyyah. Yang keempat amalun mumarosah gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kepemimpinan Rasulullah, maka digambarkan bahwa setidaknya kepemimpinan Rasulullah yang uswah hasanah itu juga meliputi 4 hal. Ya. Yang sebenarnya kita bisa mengapply itu untuk diri kita, juga bisa apply itu untuk orang-orang sekitar kita, juga bisa diimplementasikan kalau kita bicara kepemimpinan. Kalau kita bicara leadership, ya karena isu leadership itu sekarang jadi isu penting ya buat kita semua. Yang pertama, kalau kita bicara kepemimpinan Rasulullah, maka Rasul itu dia adalah idrakul aqliyun, dia pimpin keyakinan. Jadi kalau bicara kepemimpinan, maka pertama pemimpin itu harus jadi orang yang paling yakin dengan ideologinya. Dia harus yakin betul dengan keyakinannya. Ya, kalau ada pemimpin yang tidak yakin dengan keyakinannya, maka dia tidak akan berjalan dengan baik sebagai pemimpin. Contoh Rasulullah. Ya, Rasul itu pernah diuji dengan keyakinannya dengan ujian luar biasa. Ketika di Mekah, Rasulullah itu sudah mulai disukai oleh orang-orang Mekah. Mekah itu sudah hampir orang-orang Mekah itu menerima dakwah Rasulullah, gitu ya. Tapi orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy tidak senang dengan itu, dengan kepemimpinan Rasulullah itu. Maka dibuat cara, bagaimana caranya untuk menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan mereka mulai mengintimidasi. Ya. Gelar al-aminnya Rasul dicopot, lalu digantikan. Rasul disebut orang gila. Rasul disebut pemecah belah bangsa, Rasul disebut macam-macam gelar yang disematkan pada Rasulullah. Tapi nggak berhasil, karena Rasul yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam. Maka tetap berdakwah dan penerimaan masyarakat Mekah sudah mulai banyak. Maka kemudian muncul lagi usulan di mana menghambatnya dengan cara dibunuh. Ya. Tapi itu pun tidak berhasil. Maka muncul lagi cara-cara yang dipikirkan oleh orang Arab. Salah satunya orang Quraisy memikirkan bagaimana kalau sekarang pendekatannya kita soft power gitu, kita berikan tawaran-tawaran pada Rasulullah. Maka mulailah diutus ya pembesar Quraisy untuk datangi Rasulullah. Mulai diutus, ya Muhammad, bagaimana kalau sekarang engkau ikut dulu Tuhan kami setahun aja, nanti udah itu kami akan ikut Tuhan engkau selamanya. Nah, ini kan tawaran-tawaran, Pak. Ya. Biasanya kalau kita ditekan, kalau kemudian kita diintimidasi, kita makin kuat gitu, karena yakin oh ini benar. Tapi biasanya ketika mulai ditawari dengan kemudahan-kemudahan, dengan jabatan, dengan macam-macam gitu ya, nah mulai kendor. Rasul juga begitu, Rasul mengalami itu juga, gitu, sama gitu. Ya. Sehingga dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah di Quran surat ke-17 itu, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'ala ghairah. Wa idza latakhuzuka khalila walau la ansabasnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila wa idza la'adnaka di fal hayati wa di fal mamati summa la tajidu laka 'alaina nasira. Ya. Sampai turun ayat, ya Muhammad, hampir-hampir saja Muhammad mereka memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah diwahyukan kepada engkau gitu. Litaftari 'ala ghairah, supaya engkau melakukan sesuatu yang lain yang diperintahkan gitu. Jadi sekarang mulai ada tawaran. Kalau dulu ditekan, al-aminnya diambil, dicabut, lalu digelari perusak bangsa dan sebagainya, Muhammad gitu ya, orang gila dan sebagainya, ahli sihir dan sebagainya, diberikan gelar itu. Sekarang tawarannya, kalau Muhammad mau ikut Tuhan mereka setahun saja, maka semua gelar itu akan diberikan, kekuasaan akan diberikan oleh Muhammad, ya. Lalu kemudian Muhammad pilihannya ikut dulu dengan Tuhan mereka setahun saja. Lalu tawaran yang paling menggoda buat Rasulullah itu adalah nanti setelah itu mereka akan ikut menyembah Tuhan Muhammad selamanya gitu. Ini kan menggoda, Pak, hanya setahun aja gitu. Mereka ikut itu, setelah itu nanti akan ikut lagi dengan Muhammad gitu. Sehingga dikatakan hampir saja Muhammad
eh, hampir saja wa in kadu itu idiom pada bahasa Arab, hampir saja layaftinunaka, mereka memalingkan engkau anilazi auhayna ilaika, dari apa yang aku wahyukan kepada engkau, litaftari ala ghairah, supaya engkau mengadakan sesuatu yang lain yang diperintahkan gitu ya, tadi ikut nyembah Lata dan Uzza setahun saja. Jadi kita bisa bayangkan Pak, kalau waktu itu Rasul tidak yakin dengan keimanannya lalu memilih untuk menyembah dulu Lata dan Uzza setahun gitu, itu akan jadi jalan untuk sinkretisme kan, itu akan jadi jalan untuk tasamuh dalam persoalan keyakinan gitu. Oh iya ya, Rasul juga pernah dulu ikut kok setahun menyembah Tuhan mereka. Apa salahnya sih kita ikut juga penyembahan mereka setahun aja? Tapi kan Rasul enggak. Iza laulaan sabatnaka, kalau tidak aku kuatkan kaum Muhammad, maka kita takkan oleh syai'an qalila, kamu akan ikut pada Tuhan mereka sebentar saja, sedikit. Syai'an qalila itu sedikit Pak. Ya, bayangkan dari hidup yang panjang 60 tahun kan setahun itu kan sedikit banget gitu, sebentar banget gitu. Ya, kita hidup sudah di atas 50 tahun rata-rata, sudah ada yang 50 tahun, sudah 70 tahun, 1 tahun di antara 70 tahun, apalah artinya? Jika dikatakan syai'an qalila, sedikit banget tuh waktunya. Hanya setahun dibandingkan dengan nanti mereka akan ikut Tuhan Muhammad selamanya. Ya, jadi kalau nggak dikuatkan, hampir saja Muhammad ikut apa yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Syai'an qalila. Laula asabatna kalau kita takkan ilaim syai'an qalila. Tapi kemudian ilan, kalau demikian Muhammad la azabna ka di fal hayat wa di fal mamat. Kalau kau lakukan itu Muhammad, aku akan siksa engkau dalam kehidupan dunia dan aku akan siksa engkau dalam kehidupan akhirat. Tsumma la tajiba ka ilman nasyir. Kamu akan menyukai aku berlepas diri dari kepemimpinan. Jadi kalau kita bicara kepemimpinan Rasul sesalam, ya, pertama kepemimpinan Rasul itu adalah pimpin keyakinan. Rasul itu adalah orang yang paling lurus dalam akidah, orang yang paling yakin dengan dinnya, dengan Islam. Dan ini dibuktikan dengan semua tawaran-tawaran yang diberikan oleh orang Quraisy itu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini yang menarik Pak, pimpin keyakinan. Ya kalau kita mau bicara tentang kepemimpinan hari ini, ya harusnya kalau dia pemimpin Muslim, dia adalah orang yang paling yakin dengan keyakinannya, dengan keimanannya. Ya, jadi kalau ada Muslim yang tidak yakin dengan keimanannya sendiri, ya tidak mungkin dia jadi pemimpin yang baik. Gitu. Kenapa? Karena memang dia berpaling dan Rasul sudah menunjukkan kepada kita bahwa Rasul adalah yang paling yakin. Ya. Begitu juga ketika di Madinah, Ikhwan rahimahullah, waktifilah, bapak-bapak ibu rahimahullah, ya, yang sering sekali saya sampaikan itu adalah ada sebuah peristiwa yang menarik dalam Al-Quran itu ketika Allah ingatkan wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Allah mengingatkan dalam Al-Quran itu wa anihkum bainahum, Muhammad berhukumlah kamu dengan apa bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi perintahnya pada saat di Madinah itu Rasul bukan lagi hanya sekedar Nabi dan Rasul, tapi Rasul juga jadi pemimpin. Rasul juga jadi pimpinan sebuah negara besar yang namanya Daulah Islam Madinah. Ya. Maka Allah syaratkan cara mimpinnya gimana? Wa anikum bainakum bima anzalallah. Berhukumlah kamu dengan apa yang diturunkan Allah. Maka hukum itu adalah syariat. Gitu. Syariat itu adalah sebagai konstitusi ya, pada masa di Madinah. Maka diperintahkan wa anikum bainakum bima anzalallah wala tatabi ahwa'ahum. Jangan ikut keinginan mereka. Siapa wala tatabi ahwa'ahum ini? Ahwa'ahum ini yang diikuti adalah para sahabat. Rasul itu dekat banget dengan para sahabat, ya, sangat mesra dengan para sahabatnya. Ya, nggak kayak kepemimpinan sekuler di mana rakyat dengan pemimpin itu jauh. Dalam Islam pemimpin itu harus sangat dekat dengan rakyatnya. Tapi diingatkan jangan sampai kedekatan itu jadi memalingkan Rasul menghukumi mereka dengan syariat gitu. Ya, sehingga dikatakan itu wala tatabi ahwa'ahum wahzarhum, berhati-hatilah pada mereka. Ayaftinuka ambali ma'amdawal ilaih. Jangan sampai mereka memalingkan engkau dari sebagian apa yang telah diperintahkan pada engkau. Ya, ayat ini kan berkenaan dengan permintaan Usamah bin Zaid untuk tidak menghukumi seorang wanita Quraisy, seorang wanita pembesar Madinah yang mencuri. Maka kemudian dengan turunnya ayat itu menunjukkan bahwa komitmen Rasulullah pada syariat. Jadi kalau bicara tentang idrakul aqliyun, pimpin keyakinan, maka Rasul adalah orang yang paling yakin dengan akidahnya dan orang yang paling yakin dengan syariatnya. Sehingga Rasul tidak pernah berpaling dari akidah dan syariat dalam kepemimpinannya. Nah, ini yang harus jadi koreksi kita gitu.
Jadi ayah itu kan kalau kita bicara pemimpin kadang-kadang ya itulah kendornya kita dalam akidah, kendornya kita dalam syariat. Ya, sekarang itu Pak di medsos itu Pak ada yang disebut dengan ayah yang demokratis gitu. Ayah yang demokratis itu ayah di mana anggota keluarganya agamanya bisa beragam gitu. Ya, anaknya kawin campur ya, kemudian ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha anaknya gitu. Dan ayahnya bangga sebagai ayah yang demokratis. Padahal kalau kita lihat ya Rasulullah tidak pernah memberikan tempat untuk yang seperti itu. Kenapa? Karena yang memimpin itu pertama yadrukun akliyun, pimpin keyakinan. Dia harus jadi orang yang paling yakin dengan akidah, dia harus jadi orang yang paling yakin dengan syariat. Ya, kalau udah bicara akidah dan syariat tidak ada toleransi. Kenapa? Karena ini sebuah keyakinan. Ya, tapi hari ini kita diserang Pak seolah kalau kita yakin seperti itu nanti sebenarnya fanatik. Nanti disebutnya ayah yang anarkis gitu ya. Jadi ayah tuh harus lebih fleksibel gitu ya. Jadi anaknya mau apa kayak gitu silahkan aja. Ya, saya kemarin kedatangan tamu Pak dari Budapest sana dia cerita gitu. Anaknya udah mulai dewasa. Anak laki-lakinya tuh udah mulai dewasa. Di sana itu katanya pilihannya cuma dua Pak. Kalau anak laki-laki kita tidak kumpul kebo gitu ketika dewasa masih pasti homoseksual gitu. Ya, jadi kalau ketahuan gitu belum kencan gitu belum pernah kencan dengan perempuan sementara usia sudah di atas 20, anak laki-laki itu pasti di stigmanya dia itu pasti homoseksual, pasti gay gitu. Sampai begitunya gitu. Dan ini berat sekali gitu. Terus tanyanya gimana ya? Pulang aja ke Indonesia lah kalau gitu daripada ribut itu gitu. Udah kurang hancur. Jadi kadang-kadang sebagian orang tuanya ya sudah akhirnya membiarkan anaknya untuk senang level gitu dengan perempuan lain satu rumah karena laki-laki dewasa itu dianggap di sana tuh satu rumah senang level dengan perempuan tidak nikah juga tidak apa-apa daripada di stigma sebagai homoseksual. Jadi banyak kan pilihannya tuh sampai seperti itunya gitu. Ya orang tua kan nggak boleh kemudian mengatakan ya mangga pilih mana lah gitu boleh. Kamu mau kumpul kebo atau mau homoseksual juga boleh gitu kan nggak bisa begitu. Kita kan harus tetap meyakinkan anak-anak kita. Para ibu juga hari ini diserang Bu dengan nikah campur. Ya laki-lakinya Nasrani nanti perempuannya Islam gitu ya muslimah gitu karena sekarang udah boleh silakan aja gitu boleh silakan aja dan ibunya bangga banget saya ibu yang demokratis gitu membolehkan anak saya nikah dengan laki-laki kafir gitu ya waduh na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Kan kalau kita bicara uswatul hasanah itu untuk kepemimpinan leadership ya Rasul paling utama harusnya kita contoh ya yang pertama idrakun aqliyun pimpin keyakinan. Juga dalam konteks yang lain harusnya pemimpin itu adalah jadi orang yang paling yakin dengan akidahnya dan yakin dengan syariatnya kalau dia seorang muslim. Ya, mudah-mudahan kita juga dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin yang punya idrakul aqliyun, punya kepemimpinan yang betul-betul jadikan kita yakin dengan akidah kita dan yakin dengan syariat. Ya, walaupun nggak mudah, ya nggak mudah. Ya. Kayak saya misalnya sekarang anak-anak saya sudah mulai dewasa. Tiba-tiba hoyong bobogohan gitu. Kok asalnya nggak aneh, kok asalnya aneh gitu di Bandung udah dewasa tuh bobogohan. Nah, saya menyampaikan bahwa pacaran itu dosa. Kenapa? Karena berduaan itu haram, yang ketiganya setan. Cuman berduaan, jangankan pegang-pegangan sebelum nikah, jangankan ciuman sebelum nikah. Ya bisa-bisa kamu jatuh pada kabair, kamu jatuh pada dosa besar zina gitu. Kan mendelivery itu tuh nggak mudah. Kita akan dikatakan ayah yang kolot, kita akan dikatakan ayah yang fanatik, kita akan dikatakan ayah yang tidak demokratis gitu ya. Tapi ketika kita biarkan ada kemaksiatan dalam rumah tangga kita, yaitu awalnya kehancuran rumah tangga kita nanti. Alhamdulillah dari Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak rahimahullah, ibu filah, kalau kita bicara kepemimpinan Rasulullah, kepemimpinan yang pertama itu adalah idrakul aqliyun. Rasul memimpin keyakinan, ya dan ini teruji betul. Ya komitmen Rasul pada akidah dan syariat. Yang kedua, ilmu syar'iyun, pimpin kecerdasan. Kalau kita bicara Rasulullah, ya Rasul orang yang cerdas gitu. Ya. Dan dalam Islam setiap tindakan itu harus didasari pada ilmu. Ya, maka dikatakan wala ta'fu ma laisa laka bi'ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ulan. Jangan kamu ikut sesuatu yang kamu enggak punya ilmu tentangnya gitu. Ya, kenapa? Karena pandangan kita, penglihatan kita, hati kita semua akan disoal oleh Allah. Lalu gimana hujah kita di hadapan Allah kalau kita nggak punya ilmu tentang itu? Gitu. Dan Rasul itu adalah orang yang paling cerdas di antara kita. Gitu. Ya. Jadi Rasul itu bukan pemimpin yang lomah-lomo gitu ya, nggak ngerti apa yang dilakukan. Nggak, Rasul itu paling cerdas. Ya, Rasul itu paling cerdas gitu. Ya.
Sehingga kalau ada persoalan yang sahabat belum tahu hukumnya, pasti sahabat nanya ke Rasulullah. Maka muncul ayat yas'alunaka. Kenapa? Karena tempat bertanya Rasulullah. Wajar karena Rasul menerima wahyu. Jadi kalau kita bicara Rasul yang paling cerdas, iya. Maka salah satu sifat kepemimpinan Rasul itu adalah ilmu syar'i, pimpin kecerdasan. Bahkan nanti dikatakan walakin kamu robaniina bima kuntum tu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun. Proses pembelajarannya juga Rasul itu luar biasa. Ilmu itu bita'allum, dan Rasul langsung belajar dari Jibril gitu. Jadi proses belajar mengajar itu dalam Islam itu adalah satu cara untuk menunjukkan kepemimpinan. Rasul langsung belajar dari Jibril. Sehingga dikatakan walakin kanu robaniina, tapi jadilah kamu para penyembah Allah bima kuntum tu'allimul kitab, dari apa yang kamu pelajari dari kitabullah itu, wa bima kuntum tadrusun, dan dari apa yang kamu ajarkan kepada orang lain. Jadi proses belajar mengajar itu menjadikan kita punya ilmu, ya. Nah, ini juga harus kita lakukan gitu. Dan sumber ilmu yang pertama itu Al-Qur'an. Ya. Sayangnya gitu Pak, hari ini ya, kita mempelajari ilmu yang lain dulu, baru kemudian kita pelajari Al-Qur'an. Sehingga seringkali Al-Qur'an itu kita nilai dengan kemampuan kita, dengan informasi awal yang masuk ke dalam benak kita dulu gitu. Sehingga kalau kata Al-Qur'an halal, tapi dulu kita tahu itu halal gitu, ya confuse kita, mana nih yang benar, Al-Qur'an atau yang lain. Ya kan polanya liberal gitu Pak. Liberal itu mencoba menjudgment Al-Qur'an dengan pemahaman kebebasan. Ketika Al-Qur'an bertentangan dengan pemahaman kebebasan, gimana? Al-Qur'annya salah, berarti revisi Al-Qur'annya. Ya kan usulannya sekarang akan ada revisi di India, itu akan ada revisi 600 ayat Al-Qur'an itu harus direvisi, dihilangkan dari Al-Qur'an. Kita juga mulai ada usulan-usulan seperti itu. Nih ayat-ayat ini jangan dibacakan karena ini ayat-ayat yang keras gitu. Ini ayat-ayat ini jangan dibacakan karena ayat-ayat ini ayat intoleran gitu. Bacakan aja surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh yang begitu mah. Padahal kalau orang ngerti qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dia isinya sepertiga Al-Qur'an. Kalau orang ngerti Pak, nggak akan berani baca surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena radikal banget ayat itu gitu. Ya, kan sekarang tiba-tiba orang pilih-pilih gitu. Jadi bukan ilmu syar'iun yang muncul, tapi malah keilmuan yang menjadikan dia merasa lebih tinggi lagi dari kalamullah, dari perintah Allah gitu. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Padahal dikatakan wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun. Inna sam'a wal basara wa fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ulan. Oke lah, kita pendidikan formal kita tinggi, mungkin sampai S3. Tapi hari ini kan kita jadi mengerti bahwa untuk hidup yang kita butuhkan itu adalah ilmu-ilmu tentang kehidupan, dan itu datangnya dari agama, dari Islam, dari Al-Qur'an. Kan celaka kalau Al-Qur'an kita tinggalkan, kemudian kita menjalani kehidupan hanya dengan ilmu formal kita, pendidikan formal kita. Pendidikan formal menjadikan kita dapat duit gitu, tapi kalau belajar Al-Qur'an menjadikan kita punya cara untuk menjalani kehidupan, dan itu Rasulullah. Tapi Pak, istimewanya Rasul itu bukan jadi tahu segalanya. Dalam Islam disisakan juga ranah untuk kita. Ya, misalnya gini, suatu saat dalam perang Badar itu Pak. Perang Badar itu adalah perang yang pertama kali dimenangkan oleh kaum muslimin. Pertama namanya Badar Sugro, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi battle. Lalu yang kedua namanya Badar Kubro. Badar Kubro ini adalah perang Badar yang besar, ya, yang terjadi langsung gitu. Jadi pertempuran itu terjadi. Disepakati peperangan itu adanya di Lembah Badar. Gitu. Lalu kemudian setelah kedua pasukan berhadapan, ada seorang sahabat namanya Hubab bin Munzir nanya ke Rasulullah, ya Rasul, ini berdasarkan wahyu atau strategi perang? Nah, gitu. Ini berdasarkan wahyu atau strategi perang? Maka kemudian Rasul mengatakan ini strategi perang, ini bukan wahyu. Maka kemudian Hubab bin Munzir mengatakan kalau ini strategi perang, maka lokasi perangnya jangan di sini, kita pindah tempat gitu. Kita pindah tempat ke daerah yang penuh dengan mata air, sehingga kalau perang Badar ini panjang, kita akan menang. Nah, Rasul mengikuti saran itu. Kenapa? Karena Rasul tahu betul bahwa Hubab bin Munzir adalah orang yang expert, mengetahui betul seluk-beluk lembah Badar. Sehingga bagaimana? Sehingga pasukan digeser posisinya ke daerah yang dekat dengan mata air.
Nah, ketika peperangan terjadi, Ubah bin Munzir kemudian memimpin pasukan, lalu kemudian Rasul ikut apa yang disampaikan oleh Ubah bin Munzir, maka peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena pilihan posisinya itu tepat. Sehingga dalam Islam nanti Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia. Untuk persoalan-persoalan sifatnya teknis itu diserahkan kepada para ahlinya. Kalau soal kehidupan, Rasul yang paling tinggi ilmunya, karena langsung dapat wahyu dari Allah. Tapi kalau soal teknis, itu diserahkan kepada para sahabat. Siapa di antara mereka yang paling expert? Makanya para sahabat itu berlomba-lomba jadi orang yang paling expert. Tapi kalau udah persoalan-soal din, nanyanya ke Rasulullah gitu. Dan Rasul mengatakan, antum alamu umur dunia. Misalnya, suatu saat Rasulullah datang ke petani-petani kurma. Ada petani yang sedang melakukan penyerbukan kurma. Rasul nyoba, bisa nggak nyerbukin kurma gitu ya? Dan dilakukan oleh Rasulullah. Ternyata apa? Setelah kurma itu besar dan berbuah, oh salah, kurmanya kecil-kecil gitu. Nah sekarang yang menjadi kurma Nabi, Pak. Ya kan kalau kita kurma ajwa itu kurma Nabi kan kecil-kecil ya, udah kecil-kecil kisut gitu Pak. Apa namanya? Nggak bagus gitu bentuknya tuh kurmanya tuh. Nah itu karena Rasul yang menyembuhkan, dan Rasul nggak ahli dalam soal penyembuhan kurma. Makanya kemudian itu dianggap kurma gagal gitu. Kurma ajwa itu kurma gagal. Ya, tapi dah orang Arab jago dagang ya. Gagal ge da ini makin nabi gitunya pangwisna itu paling mahal kan sekarang tuh. Tapi dari pelajaran peristiwa itu Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu lebih tahu dalam soal keilmuan keahlian dalam persoalan-persoalan seperti itu. Jadi kaum muslimin itu sebenarnya punya celah untuk mengembangkan terus pengetahuannya, ekspertisnya, dan kalau dia sampai titik expert, Rasul juga akan ikut pendapatnya gitu, dalam persoalan teknis. Tapi tidak dalam persoalan din. Makanya nanti Pak dalam Islam Pak, kalau kita bicara musyawarah, kalau kita bicara surah itu dalam Islam enggak di semua hal. Surah itu dilakukan dalam persoalan-persoalan teknis atau dalam persoalan-persoalan sifatnya bukan din. Misalnya gini, di sini kita butuh sekolah, nah itu musyawarahkan. Ya, gimana nih gitu. Ya, atau suatu saat ada serangan musuh, maka kemudian sahabat berdiskusi. Kita menghadapi musuhnya di dalam kota atau di luar kota gitu. Nah, itu didiskusikan. Nah, perangnya enggak lagi didiskusikan. Karena perangnya udah jadi kewajiban gitu. Jadi kemampuan, keilmuan ilmu syar'i itu ya menjadi bekal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Jadi kita juga harusnya seperti itu. Jadikan anak-anak kita orang-orang yang expert di bidangnya gitu. Dalam persoalan teknis, tapi kalau udah bicara din gitu, ya Islam ikutannya. Jangan ikut yang lain, belajar Islam. Makanya mengkombinasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum terkait dengan hal teknis itu jadi sebuah keharusan. Karena Rasul juga melakukan itu gitu. Nah ini yang disebut dengan ilmu syar'iyun. Jadi poin yang kedua, kalau bicara kepemimpinan Rasulullah, pimpin kecerdasan, dan Rasul adalah orang yang paling cerdas di antara para sahabatnya. Walaupun kalau untuk persoalan keahlian, Rasul menyerahkan keahlian kepada sahabatnya dengan mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia. Gitu ya. Yang ketiga, bahwa rahmatullah ya, di dalam jurnal awal itu disampaikan bahwa kepemimpinan Rasul itu miqyasus syar'iyah. Ya, pimpin ketaatan. Jadi kalau kita bicara tentang ketaatan, maka Rasul adalah orang yang paling taat di antara kita. Ya, jadi nggak usah diragukan kalau bicara ketaatan Rasul itu. Jadi setiap ada perintah Allah, ya Rasul paling dulu untuk mengamalkan. Kalau ada yang haram, ya ditinggalkan. Ya makanya kan sekarang ini kalau ada isu-isu bahwa Rasul itu pernah berbuat salah, ya sebagaimana saya sampaikan tadi di awal ya. Gak apa-apa kita berbuat salah karena Rasul juga pernah berbuat salah. Wajar kalau manusia berdosa karena Rasul juga berdosa. Di dalam Islam gak gitu. Karena Rasul itu dimaksum oleh Allah. Dimaksum itu artinya dibebaskan dari kesalahan yang berimplikasi dosa. Kenapa? Karena Rasul yang paling taat di antara kita. Ya. Rasul itu adalah orang yang paling punya komitmen terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apapun yang diperintahkan Allah ya sami'na wa ta'na. Ya, nggak ada reserve kalau Rasul itu. Ya, misalnya contoh yang paling berat Pak, pada masa Rasul itu, ya yang sering dikisahkan juga di dalam
hadis dan Al-Quran itu adalah bahwa ketika Rasul diperintahkan untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Pernah dengar ya kisah itu ya Pak ya? Zainab itu adalah keluarga besarnya Rasulullah, masih dari kalangan Bani Hashim, ya, seorang wanita terkemuka Mekah, cantik gitu, ya. Lalu diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid itu adalah anaknya, Zaid itu adalah khodamnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Orang berkulit hitam, miskin, ya, terkaset-kaset acan, stratanya strata terendah karena mantan budak, ya. Zaid itu diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan Zainab. Zaid nggak mau, Zainab juga nggak mau. Kenapa? Karena beda mereka, levelnya beda, gitu, levelingnya beda. Tapi karena ini perintah Allah, gimana mereka nikah? Makanya lil mu'minin wal mu'minati idza qadallahu wa amran ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Jadi nggak ada pilihan ketika sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bagi seorang mukmin dan mukminat kecuali taat gitu. Maka kemudian apa? Zaid dan Zainab nikah. Ya. Tapi dalam pernikahannya Zaid itu selalu mengatakan bahwa aku nggak sanggup untuk hidup dengan istriku gitu. Ya. Lalu Zaid selalu aja minta untuk diceraikan. Minta bercerai, tapi Rasul katakan pegang istrimu gitu. Ya, sampai akhirnya tidak tertahankan lagi cerai Zaid dengan Zainab. Banyak hikmah ya di perceraian Zaid dan Zainab itu. Tapi yang lebih menyudutkan buat Rasulullah adalah diperintahkan kemudian Rasul untuk menikahi Zainab gitu. Ini yang berat buat Rasulullah. Kenapa? Karena yang nyerainya Rasulullah, itu yang dikatakan menceraikan Zaid dan Zainab itu Rasulullah. Lalu sekarang turun perintah Allah, Rasul menikahi Zainab gitu. Itu kan nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Pertama, bagi orang Arab waktu itu Pak, anak kandung sama dengan anak angkat. Jadi ada keharaman ayah angkat untuk menikahi mantan istri anak angkatnya gitu. Karena kan Zaid itu kan orang dibebaskan oleh Rasulullah gitu. Ya, sehingga nggak boleh gitu. Ya, menikahi istri mantan anak angkatnya. Jadi gini, saya punya anak angkat laki-laki, ya, namanya Asep. Lalu kemudian Asep nikah, ya, dengan seorang wanita. Nah, ketika Asep cerai dengan istrinya, saya kan boleh menikahi mantan istri Asep karena dia adalah mantan istri anak angkat saya. Nah, buat orang Arab itu tuh dulu haram Pak, tabu gitu. Jadi Rasul itu menghadapi sanksi sosial yang luar biasa gitu. Tapi karena ini perintah Allah gimana? Ya dijalankan gitu. Oh, ini perintah Allah kok gitu. Makanya dengan menikahnya Rasul dengan Zainab itu, hari ini kita jadi mengerti bahwa dalam Islam itu nggak ada yang namanya pengadopsian. Nggak bisa kita misalnya ada anak, dia dari bayi, kita angkat dalam keluarga kita, kemudian kita jadikan dia sebagai anak kita. Kan nggak boleh. Gitu. Dia tetap saja orang yang di luar nasab kita. Boleh kita hidupin di rumah kita, disekolahin, dikasih makanan enak, boleh, sama kayak keluarga boleh. Tapi dia tetap bukan statusnya sebagai anak kita. Gak boleh dia dianggap sebagai anak kita. Misalnya kalau dia perempuan, nanti ketika nikah gak boleh kita jadi walinya, karena kita bukan walinya gitu. Kita hanya ayah angkatnya gitu. Boleh nggak kita nikahi dia? Boleh. Ketika dia mulai dewasa, geningan gitu, gelis oke gitu, nikah boleh nggak apa-apa. Kalau dulu nggak boleh. Jadi luar biasa Rasul itu kalau kita bicara tentang kepemimpinan Rasul itu. Rasul itu untuk jadi taat kepada Allah berhadapan dengan opini publik yang luar biasa beratnya gitu. Tapi Rasul lakukan. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Karena kalau kita bicara karakter kepemimpinan Rasulullah, ya pimpin ketaatan, dan Rasul yang paling taat di antara kita gitu. Sampai ketika berhadapan dengan kecaman-kecaman publik, ya udah nggak apa-apa, oleh perintah Allah kok gitu. Nah, kita sanggup nggak ya seperti itu kira-kira gitu? Waduh, Pak. Ya, orang semua sedang asik dengan korupsi, tiba-tiba kita milih untuk nggak korupsi gitu. Jadi batur teh maneh masuk suci, jika nu teu butuh duit, gitu. Nu teu butuh duit teh ngan hayam. Satu kan gitu ya. Sekarang kan gitu ya. Kalau kita nggak ikutan korupsi gitu, nanti orang bilang kita sok suci, nggak bisa kerja sama dalam tim, macam-macam gitu. Terus nanti dia bilang, mana yang macam untuk bikin duit dengan hayam. Gitu. Itu kan kecaman publik. Padahal kalau kita lakukan, ya hilanglah kepemimpinan kita, karena kita sudah hilang salah satu karakter kepemimpinan kita, yaitu pimpin ketaatan gitu. Ya, jadi
Kalau misalnya hari ini kualitas kita tidak lebih baik dari Rasulullah, ya karena memang banyak indikator yang tiba-tiba nggak sama dengan Rasulullah. Rasul pimpin keyakinan, pimpin kecerdasan, Rasul kemudian pimpin ketaatan. Ya, Bapak-bapak rahimahullah, tiga karakter ini muncul dalam diri Rasulullah. Ya, dan itu teruji dalam kehidupan. Yang keempat, yang terakhir, pimpin amal. Jadi Rasul itu adalah orang yang paling banyak amalnya di antara kita. Jadi kalau bicaranya ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah itu wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Kafah itu kan artinya coverage. Semuanya dilakukan. Jadi terpilih-pilih gitu. Enggak saya mah bab akidah we. Enggak saya mah bab ini we, bab ibadah we gitu. Ya Rasul enggak gitu. Rasul ya semuanya dilakukan oleh Rasulullah karena ini perintah Allah. Nggak dipilih-pilih, jadi nggak kemudian saya bagian akhlak nawe. Ya ketika hendak berdagang nggak boleh riba, ya ditinggalin riba, selesai. Kenapa? Karena Rasul amalnya sempurna, menyeluruh, kafah. Udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam itu total. Sayangnya banyak sekarang kita pilih-pilih gitu. Ya, kalau bahas sholat bagus gitu, tapi berekonomi masih dengan riba, gitu ya kan gitu. Ya, kalau bahas sauna rajin tapi masih liberal dalam pergaulan gitu. Kan ini jadi problem buat kita. Sementara Rasulullah yang terakhir itu adalah memimpin dengan perbuatan, pimpin amal, pimpin tindakan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimul ghaibi wa syahadati fa innakum bima kuntum ta'malun. Ayat itu sebenarnya berkenaan dengan orang-orang munafik, Pak. Orang munafik itu ngaku beriman, tapi tindakannya selalu saja bertentangan dengan syariat. Itu orang munafik. Maka kata Allah, sok aja lah silahkan kalian beramal. Suka-suka lah silahkan lah. Itu sampai, jadi ayat itu kemarahan Allah pada orang-orang munafik sebenarnya. Kenapa? Loh, ngakunya beriman, tapi kok nggak mau taat sih pada perintah Allah gitu. Kok amal-amalnya berbeda sih dengan perintah Allah gitu. Sampai seperti itu. Maka dikatakan waqul i'malu, katakanlah Muhammad beramalah kamu silahkan. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan lihat amal kamu. Wa rasuluhu, rasulnya juga lihat. Wal mu'minun, juga kaum muslimin akan melihat. Ya jadi kemarin tuh Pak, waktu berapa? Udah 200 berapa tuh yang meninggal ya? Ini sepak bola kemarin ya. Kan tiba-tiba semua orang lepas tangan tuh dari tanggung jawab ya Pak ya. Jadi yang salahnya itu adalah pintu terkunci dan tergembok gitu. Jadi yang salahnya bangunannya, mungkin nanti nulis di soal Allah itu bangunan gitu kan. Dan enggak. Kan Allah pasti melihat amal kamu itu. Ya, mungkin di dunia karena punya kekuasaan bisa menghindar dan sebagainya, oke, jago berargumentasi dan sebagainya sehingga bebas hukum gitu. Tapi kan suatu saat nanti ketika dia berhadapan di akhirat, itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pak, saya tuh pernah bawa jamaah umroh, Pak. Ya, di Madinah kami kena demam Madinah, sakit satu kloter Pak. Ya. Akhirnya pulang, tapi ada satu jamaah yang tertinggal karena sakit berat. Begitu sampai di pesawat ada kabar meninggal. Ya, itu saya sampai sekarang tuh saya Pak suka takut gitu Pak. Masya Allah nanti jadi beban nggak buat saya di hadapan Allah gitu, ada jamaah yang meninggal. Jadi kadang-kadang makin tua saya makin takut Pak untuk jadi pembimbing haji, pembimbing umroh tuh karena nggak sederhana. Ya, mungkin kalau yang jamaah sih tinggal ikut aja gitu ya. Tapi kalau kita jadi pembimbing kan pertanggungjawabannya bukan cuma bawa dia mimpin sa'i, mimpin wukuf kan bukan cuma itu. Gimana kesehatannya? Gimana kalau kayak kasus yang saya alami dia sampai meninggal di Madinah? Ya, karena sakit berat nggak bisa diajak pulang. Telepon keluarganya, oke sepakat dirawat dulu di sana, kita pulang jamaah yang lain gitu. Tiba-tiba di pesawat kita dapat kabar, ya sampai di mana saya lupa, sampai di Dubai atau gimana, karena transit dulu Dubai. Di Dubai kita dapat kabar meninggal gitu. Itu kan benar-benar perasaan, aduh ya Allah gitu, nanti gimana saya bertanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini ratusan orang dan nganggap gampang, biasa. Ya ininya aja kita perbaiki, stadionnya aja kita perbaiki gitu. Padahal Allah mengatakan waqul i'malu mangga silakan kalian melakukan apapun. Tapi ingat fasa ya Allah amalakum. Allah pasti lihat amal kamu. Wa rasul dan rasulnya juga pasti lihat amal kamu. Wal mu'min
dan orang-orang mukmin. Ya, wasaturaduna ila alimul ghaibi wasyahadati, telah kamu akan dikembalikan pada zat yang mengetahui mana yang hidup mana yang mati. Nabi hukum bima kuntum ta'malun, dan pasti kamu akan dikabarkan kembali tentang apa yang dulu pernah kamu lakukan. Nah, karena itu Bapak-bapak rahimakumullah, sebagai pemimpin itu tidak mudah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan diminta kembali pertanggungjawabannya oleh Allah atas kepemimpinan kalian. Mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol ringan kayak begini, ya, terkumpul dalam diri kita pimpin keyakinan, pimpin kecerdasan, pimpin ketaatan, pimpin tindakan. Ya, mudah-mudahan kelak ke depan akan muncul pemimpin-pemimpin hebat sebagaimana Rasul dan para khalifah. Dan puncak-puncaknya Pak, kalau kita bicara leadership dalam Islam, nggak mungkin kita sama dengan Rasulullah, minimal kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para khalifah pasca wafatnya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Karena kalau kita bicara leadership tapi kita nggak bicara khilafah, ya dalam Islam nggak mungkin. Kenapa? Karena pasca Rasulullah, para khalifah itu adalah model kepemimpinan yang paling ideal yang pernah ada dalam kehidupan umat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Ngecas sedikit aja di dinginnya Bandung, memanaskan suasana kita dan menjadikan kita punya keinginan untuk membangun kembali karakter kepemimpinan sebagaimana karakter kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.